Pagi ini kita akan road trip dari Pekanbaru ke Medan. Tujuan utama kita sebenarnya adalah ke Brastagi. Tapi kita akan berhenti dulu di Medan menginap semalam, lalu besok paginya baru lanjut ke Brastagi. Untuk video Medan Brastagi nanti bisa ditonton di part 2-nya. Dari Pekanbaru kita mulai perjalanan jam 4.45. Kurang lebih jam 5 kita sudah sampai di Jembatan Leton dan akan menuju ke arah tol Pekanbaru. Kondisi jalanan di kurang lebih jam 5 ini masih tampak sepi, hanya beberapa mobil yang melintas. Bisa dilihat untuk penerangan di sepanjang Jembatan Leton ini sudah ada beberapa lampu jalan. Namun jarak lampu jalan yang satu dengan yang lainnya itu cukup jauh. Jadi untuk pengendara yang ingin melintas saat malam hari atau subuh tetap harus waspada. Saat ini kita sudah mulai masuk ke arah pintu masuk gerbang tol Pekanbaru. Bisa dilihat penerangan untuk pintu masuk gerbang tol Pekanbaru ini cukup baik ya. Di pintu masuk gerbang tol Pekanbaru ini kita hanya melakukan tap saja untuk kartu e-tol kita, jadi saldonya belum dipotong. Nanti saldonya akan dipotong saat di pintu exit tol. Sekarang kita ada di kilometer 43 jalan tol Pekanbaru. Kondisi jalanan masih dalam keadaan sepi, kemudian lampu jalanan pun masih menyala. Di kilometer 43 ini terdapat rest area yang bisa kita gunakan. Tapi kami tidak berhenti di rest area ini dan kami akan lanjut lagi perjalanan dan berhenti di rest area kilometer 82. Kurang lebih jam 6.15 kami sudah ada di kilometer 82 tol Pekanbaru. Di kilometer 82 ini disediakan rest area, jadi kami akan singgah di rest area kilometer 82 dahulu untuk sarapan dan kemudian ke kamar mandi. Untuk kondisi rest area kilometer 82 bisa dilihat kondisinya cukup baik. Di rest area kilometer 82 ini ada beberapa kantin, kemudian ada musola, dan ada kamar mandi. Ini karena masih pagi, kantinnya masih tutup semua. Ini area kamar mandinya untuk laki-laki dan wanita. Ini area parkir mobilnya. Untuk parkir mobil kecil dan mobil besar itu mereka bedakan. Kemudian kami lanjut lagi perjalanan dan sebentar lagi kami akan keluar tol di gerbang keluar tol Batin Solapan. Secara keseluruhan, kondisi jalan tol Pekanbaru sampai dengan exit tol Batin Solapan menurut kami cukup baik dengan beberapa area ada bekas tambalan seperti yang terlihat di dalam video. Ini kita sudah sampai pintu tol keluar gerbang tol Batin Solapan. Di sini kita akan tap kembali kartu e-tol kita. Untuk tol dari Pekanbaru sampai exit tol Batin Solapan ini dikenai biaya sebesar 148.000 untuk kendaraan golongan 1. Ini kita sudah sampai di Simpang Bangko. Di Simpang Bangko ini kita belok kanan, kemudian kita susuri jalan lintas Sumatera ini sampai nanti bertemu dengan Simpang Bukit Timah. Ini Simpang Bukit Timah, kita belok ke arah kiri, kemudian kita susuri lagi jalan lintas Sumateranya. Sebentar lagi kita akan masuk ke Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Di kecamatan ini terdapat Desa Balam yang cukup ramai penduduknya, sehingga sepanjang jalan kita bisa temui rumah warga di sebelah kanan dan kiri dan juga toko-toko. Setelah Desa Balam, kita akan memasuki kota Bagan Batu di Kabupaten Rokan Hilir. Di Bagan Batu ini kita bisa menjadikan sebagai alternatif
untuk istirahat atau makan siang sebelum lanjut ke Provinsi Sumatera Utara. Volume kendaraan di Kota Bagan-Batu ini cukup ramai, dan di kanan kirinya bisa kita lihat banyak terdapat toko-toko. Dan ini kita lihat ada Rumah Sakit Awal Bros di Bagan-Batu. Kota Bagan-Batu ini adalah kota di Provinsi Riau yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara yang berbatasan dengan Provinsi Riau adalah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Saat ini kita memasuki jalan perbatasan antara Riau Sumut. Kita bisa lihat jalannya sudah aspal mulus dengan pemandangan kanan kiri pohon sawit. Saat ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu desa yang kami lewati yaitu Desa Cikampak. Kami lihat volume kendaraan di desa ini cukup banyak dan kondisi desanya cukup ramai. Bisa kita lihat kondisi jalanan di desa ini, jalannya sudah aspal mulus dan banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Daerah yang kita lewati berikutnya adalah Kota Pinang yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan dari sini masih sekitar 345 km untuk sampai ke Medan. Saat ini kita berada di Desa Aik Nabara, Kabupaten Labuhan Batu, yang merupakan pintu masuk ke kota Rantau Prapat. Ini kita sudah sampai di Rantau Prapat. Di sini kita akan istirahat untuk makan siang terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Di Rantau Prapat ini banyak tempat makan dan restoran, baik yang halal, non-halal maupun yang cepat saji. Di Rantau Prapat ini juga tadi kita lihat ada pusat perbelanjaan seperti Susuya Plaza, dan di sini juga kita temui stasiun kereta api Indonesia yang cukup besar. Setelah selesai makan siang kurang lebih jam 14.30, kita lanjutkan lagi perjalanan ke arah Medan. Dan ini kita sudah sampai di Kabupaten Labuhan Batu Utara, daerah Bandar Durian. Jalanan di Bandar Durian ini sudah aspal mulus dan kendaraannya cukup ramai. Perjalanan masih kita lanjutkan untuk sampai ke kota Medan. Hari sudah mulai sore dan saat ini kita masih berada di daerah Simpang Kawat, Kabupaten Asahan. Dari sini masih sekitar 1,5 jam lagi untuk masuk ke gerbang tol Kisaran. Ini kita memasuki wilayah Kisaran yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Asahan. Kisaran adalah daerah jalur kereta api Trans Sumatera. Jadi di sini kita bisa temui jalur perlintasan kereta api, yang dimana ada beberapa titik jalur perlintasan kereta api kondisi jalannya rusak atau tidak baik. Perjalanan masih berlanjut untuk masuk ke gerbang tol Kisaran. Dari persimpangan ini kita belok kiri lalu kita ikuti jalan lurus saja. Sampai nanti di sebelah kanan ada tulisan Jalan Tol Indrapura Kisaran. Nah, di situ kita masuk ke gerbang tol Kisaran. Kita mulai perjalanan di tol Kisaran di jam 5:30 sore. Jadi kurang lebih masih ada 2 jam lagi baru kita exit di tol Bandar Slamet. Karena kita juga di jalan tol kecepatannya hanya 100-110 km per jam. Kondisi jalan di jalan tol Kisaran Medan ini bagus, aspalnya mulus dan tidak terlalu bergelombang. Hanya saja pada malam hari lampu penerangan di tol ini masih kurang. Jadi lampu penerangannya hanya ada di tempat-tempat tertentu seperti di gerbang masuk dan gerbang keluar tol saja. Sekarang sudah jam 8 malam dan kita sudah di gerbang exit tol Bandar Slamet. Setelah exit tol ini berarti kita sudah sampai di kota Medan. Untuk tarif tol dari Kisaran sampai exit tol Bandar Slamet ini kita dikenai tarif sebesar 153.000 untuk kendaraan golongan 1.
Sebelum selesai video road trip part 1 ini, kita akan recap road trip kita kali ini. Kita start dari Pekanbaru jam 4.45 pagi, lalu sampai di Medan jam 8 malam. Kita istirahat 2 kali di rest area tol Pekanbaru dan di Rantau Prapat kurang lebih 1,5 jam. Untuk bahan bakar mobil dari Pekanbaru dalam kondisi full tank, lalu kita isi lagi di Rantau Prapat kurang lebih 15 liter. Tarif tol dari Pekanbaru sampai Batin Solapan tadi sebesar 148.000 dan tol kisaran Medan sebesar 153.000. Untuk video lanjutan road trip hari ini, yaitu Medan Brastagi, bisa ditonton di video part 2-nya ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.